Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Ambarwa dengan NIM 6420230033. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Ekonomi Syariah, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Fadilatul Hasanah SE Syar ME. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai materi fungsi dan peran lembaga keuangan syariah, bank syariah dalam ekonomi moneter. Kira-kira kalian sudah tahu belum nih mengenai bank syariah dalam ekonomi moneter? Yuk kita bahas. Kalian pasti pernah mendengar mengenai bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menjauhkan praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks ekonomi moneter, bank syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan mendistribusikan kesejahteraan melalui mekanisme keuangan yang halal. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi bank syariah dalam ekonomi moneter. Yang pertama yaitu sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyimpanan atau bisa disebut yaitu tabungan, giro, deposit, dan mudharabah. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istinah, dan salam. Berbeda dengan bank konvensional, penyaluran dana tidak berbasis bunga tetapi bagi hasil dan akad jual beli. Yang kedua yaitu sebagai lembaga investasi dan pembiayaan produktif. Bank syariah tidak menyalurkan kredit konsumtif berlebihan tetapi mendorong pembiayaan sektor real seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, dan UMKM. Hal ini memperkuat hubungan antara sektor moneter dan sektor real sehingga perekonomian menjadi lebih stabil. Yang ketiga yaitu sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah. Bank syariah dapat menjadi mitra lembaga amil zakat dan atau membuka unit zakat sendiri sehingga berperan dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat yaitu sebagai instrumen pengendalian moneter berbasis syariah. Dalam sistem keuangan syariah, pengendalian moneter dilakukan melalui instrumen non-bunga seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga syariah negara, operasi pasar terbuka syariah. Tujuannya menjaga kestabilan nilai uang dan mencegah inflasi yang tidak wajar. Yang kelima yaitu sebagai penyedia jasa keuangan berbasis syariah, yaitu memberikan layanan seperti transfer, garansi bank, letter of credit, dan kartu pembiayaan sesuai dengan prinsip halal. Yang selanjutnya yaitu ada peranan bank syariah dalam ekonomi moneter. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Karena tidak menggunakan bunga, sistem keuangan syariah lebih tahan terhadap gejolak krisis dan tidak menimbulkan spekulasi berlebihan. Yang kedua yaitu mendorong keadilan ekonomi melalui bagi hasil, keuntungan, dan resiko dibagi antara bank dan nasabah, menciptakan keadilan distributif dan bertanggung jawab bersama. Yang ketiga yaitu menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Pembiayaan yang fokus pada sektor real membantu peningkatan produksi nasional, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui penyaluran dana sosial, zakat, infak, dan qadrul hasan, bank syariah turut berperan dalam pemerataan kesejahteraan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi kebijakan moneter. Dengan adanya instrumen moneter syariah, otoritas moneter seperti Bank Indonesia memiliki alternatif dalam mengatur likuiditas tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang selanjutnya yaitu ada landasan hukum dan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu larangan riba yang menjelaskan tentang Allah akan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu anjuran keadilan dan kejujuran yang menjelaskan tentang dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. Yang ketiga yaitu tolong menolong dalam kebaikan yang menjelaskan tentang dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, mengerjakan kebajikan dan takwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang keempat yaitu hadis Nabi SAW, perdagangan yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata peranan Bank Syariah di Indonesia itu apa? Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI menyalurkan pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil. Yang kedua yaitu BPRS di berbagai daerah mendukung petani dan pedagang kecil tanpa bunga. Yang ketiga yaitu Sukuk Negara atau SBSN menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur nasional berbasis syariah. Yang keempat yaitu Bank Indonesia Syariah menggunakan SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, untuk menjaga stabilitas likuiditas. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai peran dalam pembangunan. Yang pertama yaitu inklusi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau. Yang kedua yaitu pembiayaan infrastruktur, partisipasi dalam proyek pembangunan dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga yaitu dukungan UMKM, memperkuat sektor usaha kecil menengah. Oke, dari semua yang kita bahas tadi tentang pengertian, fungsi, peranan, landasan hukum, dan peranan pembangunan, yang mana ada kesimpulannya, yaitu Bank Syariah berperan besar dalam ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Bank Syariah juga menawarkan alternatif yang etis, berbasis syariah, dan mendukung kesejahteraan sosial. Dengan peranan Bank Syariah tidak hanya membantu dalam pencapaian stabilitas ekonomi, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, kita telah belajar banyak mengenai Bank Syariah dalam ekonomi moneter. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.